Halo, selamat datang dalam sesi Debunking the Myth is Cloud Really Cost Efficient. Perkenalkan, nama saya Alexander Lukman, Account Manager untuk AWS Indonesia. Dalam sesi ini, saya akan mengajak Anda untuk bersama-sama melihat penghematan biaya di cloud dan beberapa konsep yang dapat membantu Anda untuk mengerti cost efficiency di cloud, dan juga cara melakukan perhitungan estimasi biaya di cloud. Untuk agenda hari ini, saya akan mulai dengan membahas mengenai Cloud Value Framework, lalu Total Cost of Ownership atau TCO, Cloud versus On-Premise, dilanjutkan dengan ilustrasi untuk cost calculation di cloud. Dan yang terakhir, Customer Journey di AWS dalam hal TCO dan cost savings. Sekarang mari kita masuk ke topik pertama yang akan kita bahas, yaitu Cloud Value Framework. Sebelum kita mulai melakukan dive deep ke dalam topik utama kita hari ini, saya ingin memberikan informasi mengenai Cloud Business Value. Di AWS, kami memiliki tim Cloud Economics yang bekerja dengan ratusan pelanggan kami dan menemukan area-area di mana pelanggan kami mendapatkan nilai lebih dengan melakukan migrasi ke AWS. Dari sini, kami membuat sebuah rumusan bernama Cloud Value Framework yang dapat Anda lihat di layar presentasi ini. Dari hasil penemuan kami, dari testimoni customer-customer kami, ada 4 value yang didapatkan oleh customer setelah mereka melakukan migrasi ke AWS. Value pertama adalah cost savings, di mana penghematan didapatkan dari berpindahnya model pengeluaran dari capital expense atau CAPEX menjadi operational expense atau OPEX, di mana OPEX ini dapat dioptimisasi melalui economies of scale yang diperoleh oleh AWS. Kedua, staff productivity meningkat dengan jumlah tim yang sama. Hal ini disebabkan oleh waktu yang tadinya dibutuhkan untuk mengurus infrastruktur IT sudah tidak lagi diperlukan, sehingga mereka bisa fokus terhadap pekerjaan yang lebih produktif seperti kontribusi terhadap inovasi dan pengembangan aplikasi. Value ketiga adalah operational resilience yang didapatkan dari meningkatnya availability, keamanan, dan berkurangnya downtime. Terakhir, business agility, di mana tim Anda sekarang dapat mengembangkan produk-produk baru, fitur-fitur baru, atau bahkan melakukan ekspansi bisnis ke lokasi baru secara lebih mudah dan efisien. Namun dari keempat value tersebut, pada umumnya pelanggan kami banyak bertanya dan juga fokus terhadap cost savings terlebih dahulu, dan ingin tahu lebih dalam mengenai bagaimana cost savings ini dapat dicapai dengan melakukan migrasi ke AWS. Oleh sebab itu, dalam sesi ini, kami akan membantu menjawab pertanyaan yang ada di benak Anda. Is cloud really efficient? Founder Amazon, Jeff Bezos, pernah berkata, apabila kami memberikan pengalaman yang memuaskan, pelanggan kami akan memberitahu satu sama lain mengenai pengalaman positif mereka. Word of mouth adalah sebuah hal yang powerful. Berikut adalah beberapa pengalaman dan testimoni dari pelanggan kami, terutama mengenai cost savings di AWS. Testimoni pertama berasal dari pelanggan kami di Amerika yang bernama Ancestry, yang merupakan penyedia jasa untuk informasi genomics yang dapat menelusuri silsilah hidup Anda menggunakan data historis dan juga DNA. Ancestry ingin memigrasikan proses analitik mereka ke cloud untuk mendapatkan keuntungan dari on-demand compute dan juga mempercepat proses eksperimentasi dan inovasi mereka. Ancestry datang kepada AWS dan menceritakan bahwa mereka menginginkan proses migrasi di bawah 6 bulan dan juga ingin mendapatkan konsistensi dan meningkatkan availability dari proses analitik mereka. Alhasil, dengan bekerja sama dengan AWS, Ancestry berhasil melakukan proses migrasi dalam waktu 5 bulan. Di mana mereka memindahkan data science environment mereka dari sebelumnya NAS cluster di on-premise menjadi Elastic File Storage atau EFS di AWS. Dan akhirnya mendapatkan hasil seperti peningkatan produktivitas karyawan, meningkatkan business agility, dan yang paling penting, penghematan biaya IT resources mereka di AWS. Kami juga mendapatkan testimoni dari banyak pelanggan kami yang berasal dari industri dan skala bisnis yang berbeda-beda. Di Indonesia, perusahaan e-commerce Bineka mengatakan bahwa dengan migrasi ke AWS, mereka berhasil menurunkan biaya sebesar 30% dan meningkatkan uptime aplikasi mereka menjadi 99,98%. Perusahaan telemedicine Halodoc memberikan testimoni bahwa mereka mendapatkan penghematan biaya sebesar 20-30% dengan menggunakan reserve instance di service-service AWS seperti EC2 dan RDS. Tempo, salah satu perusahaan media terkemuka di Indonesia, memberitakan bahwa mereka telah berhasil menurunkan biaya IT mereka sebesar 50% sejak melakukan migrasi di AWS. Dan yang terakhir, perusahaan manufaktur furnitur, Vivere, mengabarkan bahwa mereka berekspektasi bahwa biaya IT infrastructure mereka akan turun sebesar 25% dari tahun ke tahun untuk 5 tahun ke depan dengan menjalankan aplikasi SAP mereka di AWS Cloud. Dari testimoni beberapa pelanggan-pelanggan AWS,
dapat dilihat bahwa cost efficiency betul-betul dapat dicapai dengan berpindah dari on-premise environment ke cloud. Lalu bagaimana sebetulnya cost efficiency ini dapat dicapai? Dan bagaimana cara melakukan perhitungan di cloud? Untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, saya akan menjelaskan dua konsep kepada Anda. Yang pertama adalah mengenai konsep Total Cost of Ownership atau TCO, yang merupakan total biaya kepemilikan dari IT resources on-premise dibandingkan dengan di cloud. Dan saya juga akan sharing mengenai bagaimana TCO ini diperhitungkan. Pada konsep kedua, saya akan memberikan insight kepada Anda mengenai bagaimana cost calculation di AWS dilakukan dan tool apa yang bisa membantu Anda dalam memberikan estimasi pengeluaran Anda di AWS. Setelah mengerti dua konsep ini, saya akan menutup presentasi ini dengan memberikan ilustrasi journey atau pengalaman TCO dan cost savings Anda di AWS. Without further ado, mari kita mulai dengan melakukan pembahasan mengenai TCO. TCO adalah biaya total kepemilikan untuk suatu IT resources tertentu seperti server, storage, networking. Untuk dapat melakukan TCO analisis yang akurat, sangatlah penting untuk dapat melihat komponen-komponen TCO secara lebih detail. Banyak dari pelanggan kami yang berpendapat bahwa TCO analisis hanya dilakukan dengan membandingkan harga hardware atau server saja dengan biaya menjalankan IT resources mereka di AWS. Namun dapat dilihat di slide ini, sebetulnya membuat model perhitungan TCO on-premise Anda mencakup banyak komponen-komponen lain. Dalam membuat model perhitungan biaya di on-premise, Anda harus melihat tidak hanya biaya dari server saja, tetapi juga melihat dari biaya storage dan juga biaya networking. Dan juga biaya-biaya yang terasosiasi untuk menjalankan IT resources tersebut, yang dapat dilihat di kolom ketiga dan kolom keempat. Sebagai contoh, untuk kebutuhan server, biaya yang timbul bukan semata-mata biaya dari hardware server itu sendiri, tapi juga biaya lainnya seperti biaya rack, chassis, PDU, top rack switch, dan juga biaya maintenance dari pemeliharaan server tersebut. Belum lagi biaya software, operating system, lisensi virtualisasi, biaya karyawan, dan juga biaya dari infrastruktur atau gedung yang termasuk biaya rental dan juga biaya power cooling. Perhitungan server yang detail seperti ini juga perlu Anda aplikasikan terhadap kebutuhan storage seperti SAN switches dan juga kebutuhan network seperti network hardware dan LAN switches. Dari pengalaman kami, setelah memberikan visualisasi perhitungan TCO ini, pelanggan kami dapat mulai mengerti dan melakukan assessment yang lebih akurat untuk perhitungan TCO mereka. Namun kami juga menemukan bahwa dari biaya-biaya ini, pelanggan-pelanggan kami biasanya menemukan kesulitan dalam melakukan perhitungan untuk kolom yang paling kanan, biaya infrastruktur. Karena biasanya biaya ini dibagi-bagi antara bisnis unit dan produk-produk yang berbeda di dalam satu perusahaan. Hal ini menyebabkan perhitungan TCO yang akurat menjadi lebih sulit dicapai. Agar dapat memudahkan pelanggan kami dalam melakukan perhitungan TCO mereka, terutama untuk hal-hal seperti biaya infrastruktur, tim analisis kami melakukan evaluasi terhadap lebih dari 700.000 server fisik yang berjalan menggunakan Linux dan Windows selama periode 5 tahun. Dari hasil yang didapatkan dari research team analisis kami, dapat dilihat bahwa TCO di on-premise secara rata-rata adalah sekitar 3,5 kali harga dari biaya yang dikeluarkan untuk hardware. Namun dapat dicatat bahwa rasio ini tergantung juga dari environment operations yang dijalankan oleh pelanggan kami. Sebagai contoh, environment Linux mencatat TCO sebesar 2,7 kali harga dari hardware dan TCO sebesar 5,5 kali dari harga hardware untuk environment Windows. Seiring berjalannya waktu, multiplier dari harga ini juga akan meningkat. Dapat dilihat di diagram ini bahwa 3 komponen terbesar dari TCO di on-premise adalah infrastruktur di 36,4%, hardware server di 28,5%, dan juga overhead atau biaya karyawan dari tim infrastruktur di 22,9%. Sisanya dari lisensi OS dan harga rack. Dengan beberapa informasi mengenai TCO yang saya paparkan di presentasi ini, saya harap Anda sekarang mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai perhitungan TCO, di mana perhitungan biaya on-premise ke cloud tidak hanya tergantung pada harga hardware server saja, tetapi juga dari biaya-biaya storage, networking, dan biaya lain yang terasosiasi dengan penggunaan IT resources tersebut. On average, kami menemukan bahwa TCO on-premise secara rata-rata adalah 3,5 kali harga biaya yang dikeluarkan untuk hardware. Lalu bagaimana perbedaan antara perhitungan TCO di on-premise dan perhitungan biaya di cloud? Untuk mengerti dasar perhitungan di cloud, saya akan menjelaskan sedikit mengenai konsep economics of the cloud yang dapat Anda lihat di slide ini. Di grafik ini, kita bisa melihat bahwa biaya infrastruktur itu adalah di y-axis dan waktu di x-axis. Biasanya, kebutuhan IT resource suatu perusahaan
akan bertambah seiring dengan waktu yang ditunjukkan oleh garis titik-titik berwarna hijau di sini atau predicted demand. Apabila Anda melakukan perencanaan kebutuhan IT resource di on-premise, maka pengeluaran infrastruktur akan dilakukan secara bertahap, yang ditunjukkan dari garis biru zigzag di grafik ini, atau traditional hardware. Sehingga kapasitas harusnya dapat ditambah seiring bertambahnya waktu dan kebutuhan IT Anda. Namun pada kenyataannya, kebutuhan actual ini tidak selalu bisa diukur dengan pasti. Dan kebutuhan actual demand Anda diilustrasikan dengan garis biru titik-titik bergelombang di grafik ini. Pada dasarnya, IT resource yang berada di bawah garis zigzag, tapi berada di atas garis biru titik-titik di grafik ini, menunjukkan kapasitas yang lebih tinggi dari kebutuhan asli perusahaan Anda. Ini adalah opportunity cost yang disebabkan oleh provisi IT resources yang berlebihan. Dari data yang kami dapatkan, kami menemukan bahwa perusahaan-perusahaan melakukan provisi yang berlebihan agar dapat menghindari hal-hal seperti server yang menjadi lambat apabila ada lonjakan traffic, aplikasi yang tidak responsif, dan juga potensi downtime apabila kapasitas tidak mencukupi. Hal-hal ini dapat memberikan pengalaman yang kurang baik kepada pelanggan mereka. Namun, bagaimana perbandingan provisi IT dengan menggunakan cloud seperti AWS? Di dalam grafik ini, kapasitas AWS diilustrasikan dengan garis bergelombang berwarna oranye yang mengikuti garis biru titik-titik bergelombang yang menunjukkan kapasitas actual dari perusahaan Anda. Di sini, Anda dapat melihat bahwa dengan menggunakan cloud, Anda dapat melakukan provisi IT resources sesuai dengan kebutuhan Anda, di mana Anda dapat menghindari provisi berlebihan at any point of time, dan Anda juga dapat mematikan sementara resources yang tidak Anda butuhkan. Ini adalah konsep dasar dari economics of the cloud, di mana di AWS, fitur untuk menyalakan atau mematikan resources sesuai kebutuhan Anda ini kami sebut sebagai on-demand. Alhasil, dengan mengerti konsep dasar dari economics of the cloud dan menggunakan AWS, pengeluaran IT resources Anda dapat menjadi lebih efisien dan Anda juga mendapatkan ketenangan bahwa pengalaman pelanggan Anda dapat terjaga dengan baik. Berikutnya, saya ingin menjelaskan sedikit lebih detail mengenai 3 cara untuk melakukan penghematan biaya di AWS. Pertama, server sizing sesuai kebutuhan Anda. Seperti yang Anda lihat di slide sebelumnya, banyak perusahaan yang melakukan provisi berlebihan di infrastruktur on-premise mereka karena mereka ingin menghindari pengalaman pelanggan yang buruk dan potensial kehilangan pendapatan akibat server yang tidak bekerja dengan optimal. Lebih tepatnya, data kami menunjukkan bahwa 84% dari workload di on-premise dijalankan dengan provisi IT resource yang berlebihan. Dengan pindah ke cloud, Anda dapat merubah besaran IT resources Anda seperti CPU, RAM, sesuai dengan kebutuhan Anda, atau mematikan dan menyalakan IT resources sesuai dengan kebutuhan Anda. Ini adalah cara melakukan penghematan yang pertama. Kedua, di AWS, kami memberikan beberapa pricing model. Yang pertama adalah on-demand, di mana Anda akan membayar IT resources sesuai dengan pemakaian Anda. Biasanya penggunaan on-demand ini cocok untuk development atau testing karena resource yang Anda nyalakan tidak perlu menyala selama 24 jam setiap harinya. Dari pengamatan kami, pelanggan kami rata-rata menyalakan development dan testing environment mereka selama 7-10 jam sehari, sehingga lebih efisien menggunakan on-demand karena resources dapat dimatikan saat sedang tidak digunakan. Berikutnya adalah Reserve Instance atau RI, di mana Anda bisa melakukan reservasi untuk resources Anda untuk kebutuhan yang sudah stabil dan menyala terus selama 24 jam, dan mendapatkan penghematan sampai dengan 70% dibandingkan on-demand, dengan komitmen penggunaan 1 tahun atau 3 tahun. Model RI ini cocok untuk server-server production Anda. Terakhir, Anda juga bisa menggunakan Spot Instance, yaitu memanfaatkan resource AWS yang sedang tidak digunakan dengan penghematan potensial mencapai up to 90% dibandingkan on-demand untuk kebutuhan pekerjaan yang beresiko rendah. Untuk mengetahui pricing model mana yang cocok untuk pekerjaan Anda dapat langsung menghubungi kami dan tim kami akan dengan senang hati melakukan review dan konsultasi bersama dengan Anda. Area ketiga untuk mendapatkan penghematan didapat dari economies of scale di AWS, di mana penghematan yang didapat oleh kami sebagai sebuah perusahaan seiring berkembangnya bisnis kami pass on kepada pelanggan kami. Next, AWS juga bisa memberikan penghematan melalui inovasi teknologi yang kami lakukan. Berdasarkan report publish terakhir di 23 Juni 2020, AWS sudah melakukan 85 kali pemotongan biaya untuk service-service kami sejak 2006. Pemotongan biaya ini otomatis teraplikasi ke dalam tagihan Anda. Salah satu contoh pemotongan biaya dari economies of scale yang kami dapatkan adalah dengan penurunan biaya HDD kami
SC1 contohnya, di bulan November 2020 sebesar 40%, yang akan otomatis terefleksikan di billing pelanggan kami menggunakan servis ini. Tidak hanya menurunkan biaya saja, kami juga memberikan opsi untuk menggunakan SC1 kami dengan volume yang lebih kecil dari sebelumnya 500 GB menjadi 125 GB, sehingga lebih terjangkau untuk pelanggan kami yang tidak membutuhkan storage volume terlalu besar. Contoh berikutnya adalah penghematan dari inovasi teknologi kami di salah satu block storage SSD kami, EBS. Di bulan Desember 2020, kami memberikan announcement bahwa kami telah menghadirkan generasi terbaru EBS kami bernama GP3, yang memberikan fleksibilitas dan performance yang lebih baik dari sisi IOPS dan throughput, dengan baseline performance di 3000 IOPS dan 125 MB per second. Throughput dengan biaya 20% lebih rendah dibandingkan generasi EBS kami sebelumnya. Sekarang harusnya Anda sudah mendapatkan gambaran mengenai penghematan biaya yang bisa didapat dengan menggunakan AWS setelah kita membahas mengenai TCO, cost savings di AWS, dan juga melihat contoh-contoh penurunan biaya dari AWS yang dapat Anda dapatkan melalui economies of scale dan inovasi teknologi yang kami lakukan. Sebagai gambaran perbedaan biaya di on-premise dan di AWS, sekarang saya ingin memberikan hasil dari benchmarking studies yang dilakukan oleh tim kami terhadap lebih dari 1.500 pelanggan yang melakukan migrasi dari on-premise ke AWS dalam hal penghematan biaya. Mohon dicatat bahwa benchmarking data ini didapat berdasarkan hasil rata-rata dari 1.500 pelanggan kami. Hasil dari setiap individu perusahaan mungkin saja berbeda. Kita mulai dari grafik yang paling kiri. Kesimpulan yang didapat adalah AWS dapat menurunkan biaya pelanggan kami setelah berpindah dari on-premise. Dapat dilihat bahwa dari studi benchmarking tim kami, biaya per user berkurang sebesar 27,4% dari pelanggan kami setelah berpindah dari on-premise ke AWS. Berikutnya, dari dua grafik di sebelah kanan, penghematan biaya terus dirasakan oleh pelanggan kami seiring berjalannya waktu dan bertambahnya pengalaman dari pelanggan kami dalam menggunakan servis-servis di AWS. Dapat dilihat dari grafik yang di tengah, studi kami menemukan bahwa pelanggan kami yang sudah menjalankan aplikasi yang sudah digunakan lebih dari 1.000 plus user, pengeluaran biaya per user terus berkurang menjadi 42,4% setelah migrasi ke AWS dari on-premise. Dari grafik yang paling kanan, kami membandingkan penghematan biaya dari pelanggan kami yang setelah berpindah dari on-premise menggunakan multi-cloud atau lebih dari salah satu public cloud provider, dengan pelanggan kami yang telah terus menggunakan servis AWS secara eksklusif. Di grafik ini dapat dilihat bahwa pelanggan kami mendapatkan 12,3% penghematan biaya per user lebih besar dengan menggunakan AWS secara eksklusif. Jadi sekarang let's take a step back dan kembali ke pertanyaan awal presentasi ini. Is cloud really efficient? Setelah menelusuri konsep TCO, economics of the cloud, cost savings on AWS, dan juga melihat hasil studi benchmarking, dapat dilihat bahwa dengan berpindah dari on-premise ke cloud seperti AWS, kesimpulannya adalah yes, Anda bisa mendapatkan efisiensi dan juga penghematan biaya yang lebih baik dengan berpindah ke cloud seperti AWS. Sekarang setelah Anda sudah lebih mengerti bagaimana penghematan biaya di AWS dapat dilakukan, pertanyaan berikutnya adalah, apakah ada tool yang dapat membantu Anda melakukan estimasi cost calculation di AWS? Jawabannya adalah ada. Anda dapat menggunakan cost calculator kami, yang tersedia untuk umum, mudah digunakan, dan dapat diakses dengan gratis. Anda bisa menemukan calculator kami di website calculator.aws.com. Di kesempatan ini, saya juga akan memberikan ilustrasi singkat untuk bagaimana menggunakan calculator AWS untuk menghitung kebutuhan compute Anda, atau dikenal dengan EC2 di AWS. Dalam ilustrasi ini, kami asumsikan bahwa kebutuhan server ini adalah untuk testing server. Untuk langkah pertama, Anda bisa klik tombol Add Service yang saya berikan kotak merah di slide ini. Lalu Anda bisa mencari servis AWS yang Anda cari di dalam text box yang sudah disediakan. Di sini, saya ketik EC2. Setelah hasil pencarian Anda telah ditampilkan, pilihlah Configure EC2. Berikutnya, pilihlah region yang Anda inginkan. Di sini saya pilih Singapore, dan juga OS yang Anda gunakan. Di sini saya pilih Linux. Saya akan menggunakan Advanced Estimate untuk ilustrasi ini yang membutuhkan input yang sedikit lebih banyak tapi juga memberikan hasil yang lebih detail dibandingkan Quick Estimate. Karena ini testing server, saya akan memilih traffic yang akan naik turun secara harian. Maka saya akan pilih Daily Spike Traffic. Untuk hari penggunaan saya pilih hari kerja dari Senin sampai Jumat. Baseline saya pilih 0,
yang berarti server dapat dimatikan apabila tidak digunakan. Lalu peak saya pilih 1 karena kebutuhan test server ini maksimal hanya 1 buah. Terakhir, saya masukkan asumsi bahwa dari Senin sampai Jumat penggunaan test server ini adalah 8 jam sehari untuk 5 hari kerja tersebut. Berikutnya, saya masukkan kebutuhan test server ini dengan asumsi 4 CPU dan 8 GB RAM, di mana kalkulator AWS akan menampilkan semua tipe EC2 yang cocok dengan input ini. Untuk ilustrasi ini, saya akan memilih instance type C5X Large. Lalu untuk pricing model ilustrasi ini, seperti yang telah saya share sebelumnya, karena ini adalah test server, maka server ini akan dinyalakan dan dimatikan sesuai dengan kebutuhan. Oleh sebab itu, saya akan memilih tipe pricing on demand di sini. Untuk block storage-nya, atau yang bernama EBS di AWS, saya akan menggunakan EBS SSD kami bernama GP2, dan input storage size sebesar 100 GB tanpa ada snapshot. Setelah semua input selesai dimasukkan, summary dari input Anda dapat dilihat di bawah dengan perhitungan yang sudah otomatis dilakukan oleh kalkulator kami. Saya akan klik Add to my estimate untuk menyelesaikan proses ini. Setelah Anda add, Anda akan kembali ke layar utama. Tapi sekarang Anda dapat melihat bahwa estimasi kebutuhan test server Anda dengan 4 vCPU, 8 GB RAM menyala dari Senin sampai Jumat selama 8 jam secara on-demand dengan 100 GB block storage sudah dikalkulasikan dengan hasil estimasi biaya sebesar $36.95 per bulan atau 443,36 sen US dollar per tahunnya. Terakhir, salah satu fitur yang sangat berguna di AWS Calculator adalah fitur Save and Share di kanan atas, di mana setelah Anda klik tombol ini, maka Anda bisa mendapatkan link dari kalkulator Anda yang bisa Anda share ke rekan kerja Anda. Contohnya seperti ini. Semoga ilustrasi singkat ini bisa memberikan gambaran kemudahan melakukan estimasi untuk servis AWS dengan menggunakan kalkulator dari kami. Apabila Anda memiliki pertanyaan atau ingin kami membantu Anda untuk melakukan perhitungan kebutuhan estimasi perusahaan Anda, jangan ragu untuk menghubungi kami di AWS Indonesia. Kami siap untuk membantu Anda melakukan perhitungan yang dibutuhkan untuk perusahaan Anda. Sebagai segmen penutup, saya ingin mengajak Anda untuk melihat bagaimana journey Anda dari sisi TCO dan cost savings bersama AWS. Untuk TCO journey Anda, kami akan memulai dari step pertama, identify. Di sini, kami akan berdiskusi dengan Anda untuk mengerti sizing, konfigurasi, networking, dan TCO modeling dari on-premise infrastruktur Anda. Kami juga akan membahas tujuan dan juga strategi migrasi yang tepat sesuai dengan kebutuhan perusahaan Anda. Dari sini, kami akan deep dive dari input dan informasi yang Anda berikan kepada kami sebagai langkah kedua, dan melakukan mapping IT resources on-premise Anda menjadi AWS resources. Di langkah ketiga, setelah melakukan mapping, kami akan melihat potensi penghematan yang mungkin dapat kami lakukan dengan melakukan right sizing atau dioptimisasi dari resources Anda di AWS. Dan juga melihat pricing model apa yang cocok untuk Anda agar dapat memperoleh cost yang paling efisien. Langkah keempat adalah untuk memvalidasi bersama dengan Anda hasil estimasi yang kami dapatkan dan juga memberikan visualisasi perhitungan kami secara transparan dengan menggunakan AWS Calculator. Sampai tahap ini, harusnya Anda dapat melihat apabila proposal estimasi dari AWS dapat memenuhi both cost dan performance value yang Anda inginkan. Terakhir, kami mengerti bahwa dengan memutuskan untuk berpindah ke AWS, Anda baru saja memulai perjalanan cloud Anda, di mana bisnis Anda masih akan terus berkembang dan kebutuhan IT resources Anda juga mungkin akan berubah seiring berjalannya waktu. Oleh sebab itu, apabila Anda sudah melakukan migrasi ke AWS, kami akan terus mengoperationalize langkah-langkah cost optimization untuk Anda dengan cara melakukan architecture review secara berkala bersama dengan tim solutions architect kami. Kami akan senantiasa menemani Anda dan memberikan support kami agar bisnis Anda dapat berjalan seperti yang Anda inginkan. Jangan lupa bahwa Anda juga bisa terus mendapatkan penghematan dari AWS Economies of Scale. Seperti yang saya utarakan di poin nomor 5 di slide sebelumnya, perjalanan Anda di cloud baru saja dimulai setelah Anda melakukan migrasi ke AWS, di mana penghematan biaya Anda baru saja dimulai seperti dilihat di area grafik yang ditunjukkan dengan garis putus-putus berwarna kuning. Dalam grafik ini, blok berwarna putih menunjukkan usage,
atau penggunaan resources. Dan blok berwarna oranye menandakan cost Anda di AWS. Seiring berjalannya waktu, kami siap berkomitmen bersama dengan Anda untuk memberikan guidance, support, dan best practices seperti right sizing, memilih pricing model yang tepat untuk perusahaan Anda, memodernisasi arsitektur Anda, dan menggunakan AWS Managed Services. Dari pengalaman kami berjalan bersama dengan pelanggan-pelanggan kami yang berkomitmen untuk melakukan transformasi di AWS, dengan menerapkan best practices AWS selama perjalanan cloud mereka, maka mereka dapat menjalankan continuous cost savings seiring usage resources mereka bertambah. Harapan kami adalah Anda juga dapat menuju titik AWS True Optimize, ditunjukkan oleh titik ujung kanan di grafik ini, di mana Anda mendapatkan value yang paling optimal untuk bisnis Anda. Karena di AWS, kami selalu remain customer obsessed, dan bekerja sama dengan Anda dalam perjalanan cloud Anda untuk memberikan pengalaman yang paling optimal adalah tugas dari kami semua di AWS. Saya harap sesi saya hari ini mengenai TCO, cost calculation, dan juga customer journey di AWS dapat memberikan informasi baru yang berguna untuk kebutuhan bisnis Anda. Jangan sungkan untuk menghubungi kami apabila Anda ada pertanyaan mengenai cost efficiency di AWS atau any general questions mengenai AWS. Kami siap membantu Anda. Terima kasih atas perhatian dan waktu Anda. Kami akan sangat-sangat berterima kasih apabila Anda dapat mengisi survei setelah sesi ini. Sampai berjumpa di kesempatan yang lain. See you next time di sesi-sesi AWS lainnya.